Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم فصل وسلم على هذا النبي الكريم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، وقد قال الله تعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم فهو أجدر أن لا تزدروا نعمة الله عليكم. كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Pertama yang sama-sama kita muliakan guru kita bersama Abuya Asrul Samsir. Kita doakan jamaah sekalian, mudah-mudahan guru kita Allah pelihara kesehatannya, Allah berkahi rezeki keluarganya, dan Allah manfaatkan ilmu yang kita dapat dari beliau dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita muliakan pula dan kita hormati guru kita bersama Al-Mukarram Wal-Muhtaram Al-Ustaz Suharjo. Mudah-mudahan Allah selalu pelihara juga kesehatan beliau. Allah angkat penyakit yang ada dalam diri beliau. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga yang sama-sama kita muliakan para bapak-bapak yang hadir di majlis zikir Darus Syifa, Bapak Haji Sabril, Pak Neno, serta para pengurus semua dan adik-adikku sekalian, sahabat-sahabatku sekalian, teman-temanku sekalian seiman seperjuangan yang alhamdulillah sampai saat ini masih tetap semangat. Semangat? Alhamdulillah. Mudah-mudahan semua jerih payah kalian dalam rangka mensukseskan rutinitas kita setiap malam minggu ini dibalas dengan sebaik balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga pada para jemaah yang menyaksikan live streaming dari Instagram. Kita doakan bersama, mudah-mudahan yang menyaksikan majlis zikir Darus Syifa ini semuanya diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah majlis zikir Darus Syifa rahimakumullah. Tidak ada kata lain yang pantas kita ucapkan di malam hari yang berbahagia ini kecuali kalimat hamdalah. Hamdalah, tahu hamdalah? Syawal, tahu hamdalah? Tahu apa? Alhamdulillahirabbil alamin. Pintar, alhamdulillah.
Jadi tidak ada lain yang pantas kita ucapkan pada malam hari ini kecuali mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Kalimat tasyakkur, kalimat bentuk syukur kita kehadirat Allah atas semua nikmat-nikmatnya. Termasuk yang lebih agung ialah nikmat iman dan nikmat Islam. Begitu juga nikmat yang tak kalah pentingnya, nikmat sehat walafiat, nikmat umur panjang. Sehingga dengan nikmat tersebut, alhamdulillah Allah izinkan kita hadir ke majlis zikir Darus Syifa. Alhamdulillah. Jadi semuanya semata-mata berkat izin Allah. Kalau tidak ada izin Allah, nggak bakalan kita sampai. Betul apa betul? Alhamdulillah. Salawat serta salam tidak lupa kita kirimkan selalu dan selalu keharibaan baginda Nabi besar kita, ialah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita selaku umatnya mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Jemaah Masjid Zikir Darus Syifa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di Muqaddimah Al-Fakir membacakan firman Allah yang familiar, yang mungkin sering kita dengar, tapi prakteknya kadang belum, bukan nggak bisa, tapi kadang belum. Apa bunyi ayat tersebut? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Yang artinya Allah berfirman dalam Al-Quran, ketika Allah memaklumatkan, apabila kalian bersyukur atas nikmatku, kata Allah, maka pasti jawabannya pasti apa? Pasti Allah akan tambahkan nikmat yang lain. Tapi sebaliknya Allah berfirman di dalam ayat tersebut, wala in kafartum, jikalau kalian kufur nikmat, tidak pandai bersyukur terhadap nikmat Allah, menggunakan nikmat Allah pada tempat yang dimurkai oleh Allah, apa ancaman bagi mereka yang tidak pandai bersyukur? Bukan dikurangi nikmatnya, karena logikanya apabila kita bersyukur ditambahkan nikmat, kalau kufur bukan dikurangi nikmatnya, tapi diancam langsung oleh Allah, inna adzabi lasyadid, sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah min dzalik. Dalam ayat ini Allah menjelaskan kepada kita semuanya selaku hambanya, agar kita selalu pandai bersyukur terhadap semua nikmat Allah. Apa itu syukur? Syukur artinya menempatkan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki kita tempatkan pada tempat yang Allah ridhoi. Punya mata digunakan untuk melihat hal-hal yang disukai oleh Allah. Apa hal-hal yang disukai oleh Allah? Baca Al-Quran, melihat ulama yang saleh, melihat pemandangan yang senantiasa luar biasa indahnya. Jadi menggunakan nikmat Allah pada hal yang Allah sukai. Allah suka nggak kalau kita punya mata kita pakai buat baca Al-Quran? Suka kira-kira? Sangat suka. Apa bedanya kita dengan sapi? Apa bedanya kita dengan kambing? Kambing sama-sama kita sama-sama punya mata. Kalau ditanya apa gunanya mata yang kita dikasih oleh Allah kepada kita?
Nggak cukup hanya untuk melihat saja. Kalau kita dikasih mata oleh Allah hanya untuk tok melihat saja, maka kambing, sapi, monyet pun sama punya mata untuk melihat. Maka kita harus bedakan selaku orang-orang yang mengaku muslim kepada Allah. Kita harus gunakan mata kita untuk hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sebaliknya. Punya mata Allah kasih lihat hal-hal yang buruk. Astagfirullahaladzim. Yang nyebut apa bagus. Nyebut astagfirullah itu bagus. Jangan sampai ngelihat punya mata dipakai buat melihat aurat yang bukan mahram. Nah, memang kita manusia kata Allah, zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa. Udah fitrahnya kita emang kata Allah. Dia si manusia itu cinta kepada hal-hal yang membangkitkan syahwat. Maka beruntunglah kata Allah di dalam Al-Quran orang-orang yang dapat mengendalikan syahwat, mengendalikan hawa nafsunya. Beruntung. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Dan barang siapa yang takut kepada kedudukan Tuhannya dan bisa mengatur, mampu mengendalikan hawa nafsunya, kata Allah bagi mereka yang bisa mengatur hawa nafsunya, innal jannata hiyal ma'wa. Surga Allah kasih tempat. Maka nggak aneh ketika Nabi selesai perang Badar, perang yang terbesar dengan jumlah kaum muslimin lebih kecil daripada kaum kafir Quraisy. Apa Rasulullah berkata kepada para sahabatnya, raja'na, kita telah kembali minal jihadil asghar ila jihadil akbar. Kita telah kembali pulang dari jihad yang lebih kecil menuju jihad yang paling besar berikutnya. Para sahabat bingung. Kemudian bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, mengapa engkau berkata demikian, sedangkan yang kami rasakan adalah perang Badar tersebut jauh lebih dahsyat dari perang-perang yang lain. Apa yang kau maksud dari perkataanmu ya Rasulullah? Maksud dari jihad kecil, perang itu, perang Badar jihad kecil. Yang besar itu perang melawan hawa nafsu. Maka berapa banyak orang-orang dari kita yang kalah sama hawa nafsu. Bahkan hawa nafsunya dijadikan sebagai Tuhan. Wal'iyadzubillahi min dzalik. Segala macam cara dia gunakan, dia pakai, yang penting tujuannya tercapai. Itu nafsu. Gimana caranya? Jangan jauh-jauh, kita bertetangga aja dulu. Kadang-kadang kita bertetangga suka hasad, dengki, iri sama tetangga. Tetangga beli motor, kita meriang. Tetangga beli mobil, kipes. Itu namanya hasud, hasad, dengki. Padahal Rasulullah sudah mengultimatum kita, jangan sampai kita punya yang namanya penyakit dengki. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iyyakum wal hasad fa innal hasad ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab. Jauhilah oleh kalian sifat hasud. Kenapa? Karena sifat hasud itu memakan setiap kebaikan kita sebagaimana api memakan kayu bakar. Jadi kita harus punya, kalau dulu di zaman punya HP ada SMS. Maka ada SMS negatif, ada SMS positif. SMS positif itu gimana? SMS positif itu artinya suka melihat orang senang. Senang kita kalau tetangga kita punya motor, alhamdulillah. Saya masih punya sepeda buat mana-mana.
Alhamdulillah. Melihat teman kita, tetangga kita punya sepeda, senang juga harus. Kita masih bisa jalan. Kita cuma jalan, melihat teman kita bisa jalan, alhamdulillah, masih bisa jalan teman kita. Ada yang nggak punya kaki, digendong sama teman-teman. Maka disinilah perlunya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam hal bersyukur, kita jangan melihat ke atas, jemaah sekalian. Kalau melihat ke atas, dongak kita capek. Kalau masalah dunia jangan melihat ke atas, tapi ke bawah. Ila man huwa asfala minkum, kepada orang yang lebih susah, lebih di bawah dari kita dalam hal dunia. Jangan salah hadirin sekalian. Duit 2.000 yang ada di dalam dompet kita itu impian buat orang-orang yang berhutang. Rumah yang tiap hari bocor itu impian buat orang-orang yang nggak punya rumah, tidurnya di emperan pokok. Bahkan sandal jepit kita itu impian buat orang-orang yang nggak punya kaki. Jadi nggak pantas kalau kita selaku hamba Allah yang maha kaya mengeluh tiap hari. Karena kita seorang hamba Allah, zat yang maha kaya. Tapi fakta yang di lapangan banyak orang-orang yang sudah gajinya tiap bulan 5 juta, 6 juta, bahkan sampai 10 juta. Ngeluh nggak kira-kira? Masih banyak yang ngeluh. Kenapa? Melihatnya ke atas. Tapi kalau diiringi dengan ilmu agama, insya Allah ada. Dia tahu harta itu titipan yang harus digunakan di jalan Allah, amanah, titipan. Nggak disembarang gunain, dipakai sembarangan. Yang akan dipertanyakan itu nanti. Summalatus alunna yawma idzin 'anil na'im. Kemudian kalian pasti kata Allah akan ditanyakan atas semua nikmat yang telah Allah berikan kepada kalian. Maka mari sama-sama kita pandai-pandai dalam hidup ini. Maka hidup perlu yang namanya iman. Karena keimanan inilah yang menjadikan setiap amal kebaikan kita menjadi pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala yang harus dibungkus dengan yang namanya ikhlas. Ilmu ikhlas nggak ada, dicari-cari itu nggak ada ilmu ikhlas. Maka kita harus senantiasa bersyukur kepada Allah dengan mengikhlaskan semuanya dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Jadi hidup itu sebenarnya hadirin gampang, enggak ribet, enggak susah. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra, kata Allah. Allah itu menghendaki kita kemudahan bukan kesulitan. Yang bikin sulit, yang bikin ribet siapa? Kita sendiri. Nah coba tengok masalah ibadah aja. Allah kasih dispensasi yang nggak bisa diri, boleh. Allah suka kemudahan buat kita, bukan kesulitan. Yang duduk nggak bisa duduk, boleh berbaring, itu sholat. Yang berbaring udah nggak bisa lagi pakai isyarat mata, sujud pakai isyarat, ruku pakai isyarat. Udah nggak bisa semuanya, berarti dia udah nggak wajib sholat. Yang wajib disolatkan karena udah mati. Inna lillahi wa inna ilaihi. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Malam hari ini kita masih bisa hadir di majelis zikir Darus. Inilah bentuk syukur kita. Banyak bentuk syukur hadirin sekalian. Baca Quran bentuk syukur kita kepada Allah. Salat bentuk syukur kita kepada Allah. Sedekah bentuk syukur kita kepada Allah. Banyak. Jadi kalau pengen ditambahin nikmat, yakin sama janji Allah, sering-seringlah bersyukur kepada Allah. Jangan banyakin ngeluh, karena kalau ngeluh pun nggak menyelesaikan masalah. Aduh, utang gue banyak, kemana-mana jadi beban utang. Rumah si A ngomong utangnya banyak, rumah si B ngomong utangnya banyak.
Pusing lama-lama. Ya Allah, terusin tuh utangnya jadi. Makanya kita nggak boleh dalam hal dunia lihat ke bawah. Ini penjelasan dari Nabi. Kalau dalam hal akhirat jangan lihat ke bawah, lihat yang paling lebih ilmunya daripada kita. Alhamdulillah kita masih bisa berkumpul dengan orang-orang soleh di sini, ya kan? Paku-paku buminya RW 12, Abuya Asrul, Ustaz Suharjo yang ditinggalkan ini. Kita senang melihat adik-adik nih yang masih sekolah ngumpul, sering datang kemari, itu senang. Karena jarang di mana-mana itu jarang, apalagi malam minggu, bahkan jadi lalu malam minggu, malam yang panjang, malam yang asik buat pacaran. Tapi enggak ada di sini zikir jalan alhamdulillah, salawatan sama-sama, subhanallah. Inilah orang-orang yang tidak merugi kata Allah, illal ladzina amanu, orang-orang yang beriman wa amilus sholihat, beramal soleh dan saling nasihati tentang kebenaran dan kesabaran. Mudah-mudahan kita semuanya selalu mendapatkan, diberikan oleh Allah hidayah, inayah serta taufiknya untuk selalu istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama, kunci sukses dalam hidup. Kita harus pandai bersyukur terhadap nikmat Allah. Yang kedua, S-nya sabar. Sabar itu bukan berarti ngelus dada. Sabar, ditabok katanya orang sabar, duit hilang sabar. Bukan ngelus dada doang. Sabar itu bahasa Arab itu luar biasa, hadirin sekalian. Luas, kaya. Kalau kita enggak, kayak pohon kelapa, nih contohnya pohon kelapa. Buahnya namanya buah kelapa. Ya kan? Batangnya batang kelapa. Miskin kalau di Indonesia, tapi kalau Arab udah luas. Pohon kelapa satu, an-narajil, pohon kelapa. Buah kelapanya ada lagi, jozul hindi, boleh kaya. Maka sabar juga begitu, artinya bukan cuma ngelus dada, kuat. As-sabru artinya al-quwwah, kuat dalam menghadapi semua ujian dari Allah. Yakin semuanya datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Semuanya titipan, sampai ruh yang ada dalam diri kita itu kita cuma dikasih hak guna pakai. Sampai waktu ajalnya nggak bisa dimajuin, nggak bisa dimundurin, nggak bisa. Likul ummatin ajal. Setiap kita umat dari zaman dulu sampai sekarang itu ada ajal, tempo, waktu. Ketika datang ajal tersebut, kata Allah tidak bisa dimajukan, tidak bisa dimundurkan. Maka yang wajib kita perbanyak selama masih Allah kasih nafas, ruh Allah masih titipkan di badan kita, maka kita harus pandai-pandai menggunakan semua nikmat Allah di jalan yang Allah ridhoi, insya Allah. Mudah-mudahan dengan itu semua hidup kita pun akan bahagia kita cuma di dunia, bahkan juga sampai di akhirat. Sebagaimana doa kita selalu dalam sholat kita berdoa, dan kita semuanya pasti hafal, Rabbana atina fid dunya hasanah. Wahai Tuhan kami, berikanlah kami semua kebahagiaan di dunia baik, bahagia, dan di akhirat pun bahagia, dan hindarkanlah kami dari siksa api neraka. Amin ya rabbal alamin. Jamaah majelis zikir Darus Syifa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Al-Fakir ingin mengumumkan untuk besok, jangan lupa para jemaah sekalian untuk hadir di zikir akbar yang bertempat di Masjid Al-Barakah insyaallah. Jadi kita sholat subuh berjamaah, kita baca maulid bersama, kita dengarkan pengajian tausiah dari Ustadz Suherman, Agus Suherman, Ketua MDDI Kecamatan
ketua DM. Sok tahu nih, manusia juga. Ketua DMI Dewan Masjid Indonesia Kecamatan Bayaya. Ajak temannya, ibu bapaknya ajak. Nah, kalau ibu bapaknya diajak, satu orang nih ngajak ibu bapaknya, kakaknya, itu penuh al-barokah. Nah, kalau dia penuh kan enak, yang nyumbang banyak. Ada yang nyumbang banyak, bentar masjid al-barokah cepet tuh tegaknya tuh. Ya nggak perlu lagi kita ngetrik lagi, nggak perlu. Insya Allah. Jadi kita penuhi Masjid Al-Barokah insya Allah dalam rangka zikir akbar, dan mudah-mudahan semua yang sudah ikut andil dalam mewujudkan acara untuk esok hari semuanya dibalas, hajat-hajatnya disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan kita semua yang hadir di sini mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan lahir baik maupun batin. Amin ya rabbal alamin. Itu saja yang bisa Al-Fakir sampaikan, dan kurang lebihnya mohon dimaafkan karena memang nggak ada materi. Nah, ini kalau udah nggak ada materi apa aja udah sampaikan walaupun satu ayat. Mudah-mudahan bermanfaat khususnya untuk Al-Fakir pribadi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wal 'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.